Istriku, tolong Iya, pakaikan. sayang. Tolong pakaikan kaos kaki itu, istri. Dah tuh. Yang sebelah kanan tolong istri. Sepatunya istri. Ya beginilah jika kalian sukses menjadi seorang suami. Mantap jiwa. Ini adalah raja rumah tangga, guys. Susah juga. Kalau misalnya kita mau pergi, itu pasti Cici yang ngeluarin mobil. Karena kenapa? Belok. Terus. Silakan Bapak. Ya, halo guys, balik lagi di Todd Vlog edisi spesial aku dan istri. Jadi hari ini kita mau ngedit. Karena menurut kita berdua penting banget sih buat tetap ngedit meskipun sudah menikah ya saya. Benar begitu. At least 1 minggu sekali lah kita bakal ngedit. Ya. Dan juga kita punya pengumuman. Jadi seperti yang kalian tahu, gue sempat update di Instagram kalau misalnya sekarang berat gue udah 95 kilo. Dan gue nanti bakal ngelaksanain weight loss ton, semacam subaton, tapi ini weight loss ya. Jadi gue pengen badan gue proporsional lagi, pengen badan gue lebih kurus dari sekarang. Karena apa? Faktor kesehatan juga guys. Gue udah umur 30 plus ya, gue udah gak muda lagi. Jadi gue harus sehat ya, biar gue tetap bisa ada di industri ini cukup lama dan gue bisa bersama dengan istri gue lebih lama lagi. Dan buat kalian di luar sana ya, jangan lupa nanti saksiin weight ton loss gue. Jadi nanti konsepnya adalah gue bakal donasiin per 1 kilogram gue turun berat badan, gue convert ke 3 juta rupiah. Mudah-mudahan program diet gue berjalan dengan lancar. Gue minta support itu dari kalian. Dan kita bakal donasiin ke orang-orang yang kurang mampu guys. Jadi kalau misalnya nanti gue turun 10 kilo, gue bakal donasiin sekitar 30 juta rupiah. Target gue adalah, sebenarnya target gue tahun ini, gue pengen berat gue tuh 72. Jadi lu tahu itu kurang berapa tuh. Ya mudah-mudahan aja semua berjalan lancar. So this is Todd Vlog, motherfucker. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Oke? Nyalain loncengnya juga. Ayang, Kenapa sayang? lagi macet nih. Iya. Aku mau nanya-nanya. Apa? Kamu pernah nggak lebih gendut dari ini? Kapan tuh? Gue pernah lebih gendut dari ini tuh 2018 lah, 2018. Itu pas masih zaman-zamannya sama sabun squat. Nah, tapi kalau itu cepat turunnya. Apa rahasianya, tebak coba? Narko. Ya, tapi kalau sekarang sudah bersih, sober. Bentar, aku nanya, mau nanya. Sebelum jemput apa sesudah jemput? Sudah jemput. Sesudah Kan jemput. naik-naik terus tuh kerjaannya, mabok gitu, hidup nggak sehat, minum-minum gitu. Makan sih nggak sering juga makan sebenarnya. Oh, Serius. Mungkin gara-gara jam tidur nggak teratur, begadang mulu, minum. jadilah seperti itu. Jadi gara-gara narko. Akhirnya kamu berhasil menurunkan Berat berapa kilo? sampai 83. Wih, Dalam dari 95, 96. Dari 97-an. 97, gila gendut banget dong. Iya. Tapi dulu waktu kamu gendut banyak cewek yang suka nggak? Ya tetep lah. Emang iya? Iyalah. Serius? Karena karena kepribadian aku menarik dan aku gentleman. Oh, Ya seperti itu. Jadi ya buat wanita pasti akan terpana ketika melihat aku yang selayaknya adalah pria-pria baik hati, walaupun yang diincar hanya kelamin. nggak. Padahal kamu gendut kan? Iya. Kok masih banyak yang suka? Ngapain kalau bukan? Ya mungkin aku nggak tahu agenda mereka apa ya, mungkin aja untuk fame atau apapun itu. Tapi emang aku orangnya lucu, imut, menggemaskan, dan juga mereka tuh ngeliatnya tuh, wah anjir gentle banget nih orang nih, ternyata baik banget. Ternyata Eric Olim itu ternyata sebaik itu. Nah di sana saya akan mulai masuk ke dalam lubang nya.
Itu dulu. Oh, dulu. Waktu masih muda. Jadi semua yang sama kamu udah Udah apa? udah itu. Udah apa? Ya udah, apalagi tadi kan. Oh, nggak sampai dong. Hah? Nggak sampai. Nggak Aku sampai. masih perjaka sampai sekarang. Oh gitu. Iya. Oh. Soft boy. Soft boy. Ya, kamu soft boy sih. Benar. Soft boy. Soft boy. Dari tadi obrolannya kontradiksi nih, guys. Iya, ini kontradiksi banget deh. Oke, Yang, terus gimana Yang? Kita udah mau 6 bulan nikah nih, menurut kamu gimana? Apa yang kamu rasakan? Menyenangkan. Apa bedanya menikah dengan pacaran? Iya, lebih berasa ada tanggung jawab aja. Memang lu gak punya tanggung jawab? Bukannya kamu selalu bertanggung jawab? Bukannya kamu dulu selalu Tanggung jawabnya ini lebih lagi. menampung perempuan-perempuan yang bersama kamu? Hah? Jadi apa bedanya sama kalau punya istri? Apa tanggung jawabnya? Kalau sama istri semuanya bisa dilakukan bersama sih. Oh. Ya, lebih bareng aja. Karena emang kamunya kan yang membuat aku tidak ada space sebenarnya. Dan selalu menempel. Maksud kamu apa? Nggak ada space? Ya kan kamu selalu ada di dalam space-nya aku. Kemanapun aku diintim. Apa nggak kayak gitu deh? Emang lo bisa kalau nggak ada aku? Nggak bisa juga. Tuh. Tapi itu yang buat gue juga jadi apa ya? Ayo. Dia buat gue tuh jadi ketergantungan gitu. Enggak, aku biasa aja. Kayak biasa aja menurut kamu. Tapi Ya udah kayak jadi baik nggak sebenarnya kayak gitu? tapi lebih baik. Bukan jadi buruk juga. Ketergantungan bukan berarti buruk. Apalagi ketergantungan sama istri sendiri. Gitu. Jadi kayak gue nggak bisa kalau nggak ada bini gue aja sih kayak gitu. Gitu. Kelas banget nggak? Kelas Rick anjas kelas. Padahal dulu selalu kalau bisa sendiri-sendiri. Iya kalau bisa sendiri-sendiri kalau. Lagi party sendiri. Iya. Ya, kabur-kabur gitu ya. Nah, Kalau sekarang? kayaknya berdua terus. Oh. Iya. Karena diurusin guys, diurusin bener-bener. Iya sih. Iya. Kalau kamu nggak diurusin males ya. Nah. Oke, jadi guys, Erik ini sebenarnya dari kecil itu dia tuh anak manja. Tiba-tiba dia kabur dari rumah. Culture shock gak sayang? Lumayan. Jadi dari anak manja, anak orang kaya manja gitu di rumah selalu ada mbak, apa-apa disiapin, terus tiba-tiba dia kabur. Tapi aku mau tanya deh Yang, Apa? kamu kan udah hidupnya udah nyaman banget nih. Kenapa kamu kabur sih? Kan udah nyaman. Karena aku mencari kebebasan dulu ya. Kecil kayak ingin membuktikan diri kalau gue tuh bisa sendiri. Karena mau gimana pun, let's say berkecukupan gitu. Tetap harta itu kan punya orang tua. Dan gue emang dari kecil nggak bangga sih sama kalau bukan dari pencapaian diri sendiri. Jadi ya udah kabur aja stop. Habis selama ini kayak kurang bebas aja, masih diatur-atur gitu. Pengennya nggak diatur. Jadi kamu lebih pilih bebas daripada hidup enak. Iya. Iya, itu ada bahasa lainnya. Manado itu. Ternyata tertampar oleh realita dunia ini kalau misalnya dunia ini tidak sebaik itu. Itu pelajaran guys. Ternyata di rumah itu tidak buruk ya. Emang pasti di tiap rumah tuh pasti ada peraturan. Emang kadang peraturan berat. Tapi di luar rumah itu lebih jahat. Semua orang berusaha untuk survive pakai cara mereka masing-masing. Dan bisa jadi prinsip makan atau dimakan itu yang dipakai. Jadi hati-hati. Bentar. Berarti kalau gitu kamu baru tahu ada orang jahat itu ketika kamu keluar dari rumah. Bener. Berarti kalau gitu orang tua kamu protek kamu banget dong Yang. Lumayan. Setelah gue dewasa gue baru sadar. Setelah gue di luar gue tuh baru sadar. Kayak oh ternyata di rumah tuh nggak seburuk itu gitu. Walaupun emang cukup strict nyokap bokap. Oke guys, berarti kalian yang merasa hidupnya terkekang itu sebenarnya orang tua kalian pengen melindungi kalian dari kejamnya dunia luar ya sayang. Iya, karena di luar tuh udah kayak jungle, kayak hutan. Siapa yang paling kuat dia yang berkuasa. Jadi kalian harus hati-hati sih kalau di luar. Kalau mau kabur-kabur gitu hati-hati sih. Untung kamu kabur nggak ini ya, nggak masuk, nggak dijual gitu organ kamu sayang. Nah soalnya dulu kan gue kaburnya ke warnet. Ya. Oh iya benar. Jadi kalau kabur juga harus cari tempat aman ya. Bener. Kadang ada juga orang kabur malah hidupnya lebih hancur. Iya. Itu ada misalnya ketemu sama circle yang bener-bener buruk lah. Ya, misalnya circle berantem, tawuran, narkoba segala macam dan lain. Untung gue tuh emang dari kecil supaya nge-game. Jadi gue kaburnya ke warnet. Jadi distraksinya itu game. Gimana kalau misalnya distraksinya malah circle-nya tuh nyolong gitu, jambret, ngerampok. Sama penjara. Bener. Tapi kamu udah masuk penjara sih. Capek banget. Kayak bingung deh, Erik tuh kayak apa ya guys? Kayak asam, pahit, manis.
merica apa semuanya, kayaknya dia udah merasakan. Ya nggak sih sayang, kamu udah merasakan semuanya. Apa yang belum dirasakan? Oh, yang belum dirasakan tuh tadinya disayangi dan dicintai sama perempuan secara tulus, cie. Tapi sekarang udah dong. Gitu. Jadi sebelumnya emang ya begitulah Eriko, dia soft boy. Ini jadi salah satu tempat favorit kita kalau kita mau makan siang. Jadi kita udah berapa kali ya? 3 kali lunch di sini. Ini enak banget. Osteria Gia by Ismaya. Sonreír en el porvenir. Sayang, abis ini temenin aku cari hadiah ulang tahun ya. Help me. Anaknya Acip birthday besok. Sayang. Apa sayang? Pengen ini, mau yang ini. Yang ini. Iya. Kayak jajanan zaman dulu gak sih? Ini. Iya. Ini temenin cari hadiah. Makasih Iya. sayang. Sama-sama. Tapi kamu harus juga membelikan aku sesuatu. Oke. Kamu apa sih? Mana mainan kamu yang? Dia minta beliin mainan dong. Kamu ngapain sih? Lagi tulis ini kartu ucapan. Kartu ucapan buat siapa yang ulang tahun sih? Ini anaknya Acit. Suka Pikachu? Aku sukanya Pikancut. Udah ya. Thank you. Makasih. Yeay. Makasih. Kira aku membeli Pikancut guys. So amat. Buang tempat sampah yang plastiknya yang. Ya patah. Ya, yang mah. Ya, gimana nih? Ya. Terus aku gimana makannya? Gimana ya? Jadi guys, kita habis memakan pentil pink. Mana apa kamu? Mana? Apa? Abang. Apaan sih? Dia nyadar nggak? Kamu nyadar nggak aku hilang tadi? Ah, enggak. Nyadar nggak? Ih, Ayo. parah banget. Yang tadi katanya masih mau jalan-jalan dulu. Ini lagi jalan-jalan nih. Enggak, tadi Jalan-jalan mau ke mobil. jalan-jalan. Situ dulu yang tuh situ tuh. Udah capek. Mau tutup mau. Kenyangan nih aku. Jadi mau es krim nggak? Es krimnya cobain satu, berdua. Hah? Cobain yuk itu. Kenyang banget ya. Kamu kan katanya pengen Enak, coba. nggak mau ini, makan es krim tuh. lagi. Nanti kan nggak bisa makan lagi loh. Makanan memang itu makanan kan. Kamu kan katanya nggak pengen banget nih sama es krim ini nih. Tuh, Godiva. Mau nggak? Ya udah deh. Hah? Ya udah deh. Tuh. Ya udah deh. Ini di Godiva itu ada begini-beginian juga nih guys. Panas banget ya. Tungguin es krim. Bukan es krim, deng. Shake. Hah? Kenapa? Dia lepas sendiri. Enak. Mau lihat nggak nih? Oke, apa enak nih? Oke. Iya. Oke. Makasih, Mbak. Makasih, Kak. 7/10 lah. 7/10. 7/10. Biasa aja dong.
Si tukang bikin jejak digital. Kenapa emang ya? Jelek-jelek lagi jejak digitalnya. Sorry deh kalau misalnya aku sangat-sangat terkenal. Iya, jelek terkenalnya. Maaf. Dasar. Adalah satu kutukan Pak. Dasar. Karena siapa yang nggak tahu Eric Collins? Siapa? Jejak digitalnya jelek semua. Bujir. Jejak Bujir. digitalnya jelek semua ya. Bujir. Ya, jadi kita tadi juga sempat bikin sesi Q&A di IG-nya Cici. Ada di sini nih IG Cici. Jadi kalian jangan lupa follow dan jangan lupa follow gue juga di IG di sini. Oke. Jadi ini kita buat biar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang masalah hubungan percintaan. Oke, pertanyaan pertama, Sayang. Ci, gimana caranya pembagian peran dalam rumah tangga? Provider dan security. Ya, pokoknya Eric yang supply semua uang kebutuhan apapun itu, aku yang ngatur, aku yang manage. Karena aku memang suka memanage segala sesuatu sih. Aku suka planning, aku suka manage, aku suka ngatur-ngatur. Jadi buat aku itu adalah hal yang menyenangkan. Iya, gitu. kalau saya tidak suka mengatur-atur. Jadi saya serahkan semua ke dia dan biar dia yang mengatur. Karena jujur saja saya tidak bisa memegang uang. Karena uang kalau sama saya selalu habis. Untungnya ada istri saya. Ya, jadi aku yang ngatur semuanya. Pokoknya dia kerjaannya udah cari uang. Aku yang ngatur semuanya dari A sampai Z semuanya, pokoknya gitu. Iya. Tapi tiap rumah tangga beda-beda sih. Kadang tuh ada yang mungkin laki-lakinya lebih suka planning atau lebih suka nyimpen duit gitu ya. Jadi sebenarnya nggak bisa kayak kalian ngikutin cara kita. Bener nggak sih ya? Jadi Sesuai kelebihan masing-masing aja. iya, jadi kamu harus tahu pasangan kamu kayak gimana. Terus bicarain baik-baik. Yang penting itu saling bisa melengkapi satu sama lain sih. Nah. Jadi jangan berpatokan sama kita berdua ya. Awas loh ya. Oke, next question. Apa yang menjadi sumber inspirasi atau motivasi kalian dalam menjaga hubungan? Oke, kalau buat aku pribadi, jadi memang aku sama Eric ketika awal-awal kita berdua mau serius, itu kita emang udah agree kalau kita itu mau selain saling support satu sama lain, tapi kita mau bisa jadi inspirasi yang positif untuk banyak orang dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Dan itu aku yakin bisa dilakukan berdua cuma sama Eric doang, kalau aku ya. Jadi akhirnya ya itu jadi motivasi. Jadi kalau misalnya lagi ada tough conversation atau misalnya aku lagi kesel sama dia nih, ya aku ingatnya bahwa emang hubungan kita ini bukan cuman buat kita berdua sebenarnya, tapi hubungan kita ini bisa kasih impact yang besar untuk banyak orang. Itu sih kalau aku. Orang-orang sekitar dan juga followers kita. Benar. Ya. Kalau kamu? Inspirasi sebenarnya nggak ada sih, cuma purely semua belajar dari experience saja, dari semua pengalaman dalam berhubungan gue yang dulu-dulu. Dan kayak gue tuh selalu mencari-cari, gue tuh sebenarnya maunya apa sih gitu. Gue tuh sebenarnya maunya apa sih, kayak udah didapetin nih yang baik nih, tapi ternyata kayak kenapa selalu ada yang kurang ya. Kayak gue tuh berasa selalu ada yang kurang gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa pas sama si Cici tuh kayak gue ngerasa cukup aja, kayak gue udah ngerasa komplit gitu loh. Kayak langsung gue tuh pemikiran gue, mindset gue tuh berubah 180 derajat tentang sebuah hubungan. Karena kayak gue bener-bener nemuin puzzle yang hilang gitu loh. Gue nggak bisa describe itu sih, cuma kayak bener-bener yang bisa buat gue komplit aja kayak gitu. Jadi itu jadi motivasi kamu karena kamu gak mau kehilangan aku gitu kali ya? Iya benar. Jadi kayak gue ngerasa gue udah cukup, gue udah gak butuh yang lain, gue udah gak butuh nyari-nyari lagi, gue udah gak butuh adventure lagi. Karena apa yang gue cari udah ada sekarang sama gue. Oke. Next question. Kalian suka cek HP satu sama lain gak? Atau menurut kalian HP itu privasi masing-masing? Gue gak pernah cek HP dia, tapi dia selalu tiap hari cek HP gue. Walaupun dia tahu gue jarang pakai HP. Kan karena kamu jarang pakai HP, aku yang bales-balesin. Dia orangnya sangat-sangat penasaran dan sangat-sangat kepo. Keponya tuh kayak bisa 1 miliar %, guys.
Tapi kamu tahu kan, fun fact bahwa kamu itu adalah satu-satunya cowok pasangan aku yang aku cekin HP-nya. Sebelumnya aku gak pernah cekin HP. Oke. Jadi kamu harus berbangga itu sayang. Bangga. Tapi nggak juga sih, maksudnya kayak Erik juga kalau misalnya mau pegang handphone aku pegang aja gitu. Karena kayak misalnya dia nih tiba-tiba lapar ya, kamu tiba-tiba udah buka Grab order sendiri gitu kan dari handphone aku, bener nggak? Iya kan? Jadi emang nggak suka ngecek-ngecek karena sebenarnya kalau Erik itu dia tuh orangnya lebih suka kepikiran, bener nggak? Iya. Jadi kalau misalnya ada apa yang dia lihat terus akhirnya dia malah jadi kepikiran panjang gitu. Nah kalau aku emang kepo, dan aku biasanya kalau misalnya kayak aku ngeliat suatu hal, aku langsung nanya dia gitu. Ini siapa nih? Genit banget deh sama kamu gitu. Jadi kalau ada message Erik cewek-cewek itu udah aku baca semua gitu. Paling aku yang suka balesin kadang-kadang gitu, kalau misalnya kalau enggak. Ya, dan gue sebelumnya nggak pernah nge-share HP gue untuk dicek sama pasangan gue sih sebelumnya. Kamu juga harus berbangga. Oke, aku berbangga sayang. Jadi kita berdua tuh taruh wallpaper kita tuh sama berdua gitu. Dan dia nggak pernah ganti ya? Aku nggak pernah ganti tuh. dari dulu. Tuh, dari pertama kali jadian kita nggak pernah ganti. Jadi ini udah pakai wallpaper kita dari dulu. Jadi selalu pakai foto berdua gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya, ini balik lagi sih tergantung cara berpasangan masing-masing ya. Tapi kalau menurut aku sih kayak kita berdua sih emang udah terbuka banget, jadi nggak ada privacy sih sebenarnya ya. Jadi kalau mau cek silakan aja, orang gak ada apa-apa. Kalau mau cek juga ya udah gitu. Tapi kalau Erik kan dia kan suka masuk. Tapi ya nih sayang, aku bener-bener ngerasa sih. Nah. Dulu gue nggak pernah pengen HP gue dicek karena gue pengen bandel. Karena pasti ada kepikiran gue buat bandel. Karena gue tukang selingkuh. Karena gue tahu, nih misalnya dalam beberapa waktu gue pasti bosen sama ini orang. Jujur-jujuran aja gitu loh. Makanya gue nggak pernah mau. Tapi setelah gue merasa gue komplit, yang kan gue bilang kan, pemikiran gue tuh berubah. Ya udah mau cek aja gitu. Karena gue juga nggak bakal aneh-aneh. Karena menurut gue dia tuh nggak bisa di-trade sama apapun. Dia tuh nggak bisa di-trade cuma gara-gara gue nafsu sesaat gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau kayak gitu bisa ya. Cuma kayak gue ngerasa ini nggak worth untuk gue trade dia sama cewek-cewek yang maksudnya belum tentu jelas juga gitu loh, yang belum tentu bisa nge-completein puzzle gue juga. Aku nanya sih ke dia kayak, sayang apa sih hal apa yang bisa membuat kamu punya keinginan untuk selingkuh? Terus kamu bilang kamu selalu kayak nggak ada gitu ya? Iya, dia selalu bilang nggak ada gitu. Tapi emang balik lagi sih menurut aku, Tuhan tuh udah menciptakan pasangannya masing-masing sih gitu. Jadi ya kalian kalau misalnya belum merasa jodohnya, atau misalnya kalian itu merasa di disrespect sama pasangannya, berarti dia bukan jodohnya kamu, bener gak sih? Bener. Karena kalau memang udah jodohnya kamu, dia pasti akan respect kamu, dia pasti akan bisa sabar sama kamu. Apapun itu semuanya lebih gampang. Jadi kayak misalnya contoh dia kan suka selingkuh, terus yang diselingkuhin tuh kebanyakan kayak oh ya udah deh masih mau atau apa, berarti kan mereka disrespect dirinya sendiri gitu. Harusnya kalau udah diselingkuhin ya udah ya dianya yang cabut gitu. Cuman kebanyakan kan ngerasanya kayak aduh nggak bisa nih, gue harus sama dia gitu. Nah itu yang harus disadari sih sama semuanya gitu. Yang tapi gen ya, setiap orang itu berbeda ya. Tips caranya saling support satu sama lain dan cara ngatasin beda pendapat. Support ini baru satu nih sama kemarin lain. Beda pendapat. Cara support aku ke dia, aku selalu bilang sih, apapun yang mau kamu lakuin pasti aku bakal support, aku bakal dukung. Karena aku tahu kalau misalnya apapun alasannya dia, itu pasti buat hal yang baik. Yang penting kita tahu dulu, kita tahu pasangan kita dulu. Maksudnya kayak, iya dia emang orangnya baik dan dia pasti ngelakuin sesuatu untuk hal baik. Jadi kalau gue sebagai pasangan, gue pasti ya support aja gitu, apapun itu gitu. Ya gue dukung baik dari segi moral atau apapun itu. Kalau gue kayak gitu sih ke si Cici. Iya, jadi dia tuh nggak pernah kayak ngelarang-larang aku mau pergi. Kalau misalnya urusan kerjaan ya sayang ya. Kadang misalnya weekend aku harus kerja, dia nggak masalah. Terus kalau misalnya kayak aku harus pulang malam karena misalnya ada event atau ada apa, kamu juga nggak masalah ya? Ya. Atau misalnya aku harus terbang ke luar negeri karena aku ada business meeting atau aku harus jadi speaker, itu aku sih selalu ngajak Erik ya. Cuman ya seperti kalian tahu dia kan nggak suka jalan-jalan, jadi dia akhirnya ya udah support moral. Tapi belakangan
Aku juga kadang ikut kok. Iya, kadang kamu ikut. Cuman maksudnya kan kamu kan emang gak terlalu suka banget kan. Maksudnya kayak intensitas aku jalan keluar tuh lebih sering daripada keinginan kamu untuk ikut gitu. Ya kan? Tapi ya cara support dia gak kayak bete-bete. Terus dia gak kayak kamu sama siapa sih? Kamu ngapain sih? Kamu ini tuh. Dia gak pernah tuh. Kalau misalnya dia kerja, kenapa gak gue larang? Karena dia kerja bukan cuma karena uang. Dia bekerja karena ingin merubah sesuatu dan punya misi yang besar untuk Indonesia. Iya benar. Itu dia. Makanya gue support banget. Iya, jadi memang selalu disupport sih sama Erik sih. Aku merasa sama Erik sih, Erik tuh orangnya sangat-sangat suportif sih. Jadi kayak kalau dulu tuh aku sempat dengar sayang kayak kamu dibilang nggak suportif gitu, maksudnya sama mantan-mantan kamu yang lain gitu. Di aku sih nggak merasa sama sekali ya. Dan menurut aku itu mereka yang salah sih menurut aku, yang mungkin nggak bisa berkomunikasi sama kamu gitu. Maksudnya gini loh, awalnya tuh gue tuh benci banget dengan politik kalau kalian mau tahu. Cuma bini gue ini dia tuh kayak pengen banget masuk ke politik, into banget. Gue berdebat ya, tapi debatnya tuh kayak sehat aja. Dia ngasih tahu dari angle yang berbeda gitu loh tentang politik gitu loh. Dan sebenarnya politik tuh nggak jahat, cuma orang-orangnya aja yang di dalam situ mungkin ada beberapa yang jahat. Dan kalau ingin merubah ke politik yang sehat, merubah sistemnya ya emang harus orang-orang baik yang masuk. Nah dia mau jadi salah satunya kayak gitu. Gue bilang iya juga gitu loh. Kayak gitu-gitu beda pendapat pasti. Cuma mungkin ya nggak banyak orang yang bisa menjelaskan sesuatu dengan baik. Dan akhirnya itu yang bikin jadi jadi ribut sebenarnya. Mungkin kayak satu merasa dia niatnya baik, satu juga merasa niat dia baik gitu loh. Cuma karena nggak bisa, skill komunikasinya kurang, akhirnya salah ngejelasin, akhirnya malah kemana-mana. Biasa tuh yang ribet kayak gitu. Karena satu lagi sih, karena kamu emang beneran sayang sama aku dan kamu percaya sama aku, makanya kamu mau open minded dan kamu mau dengerin aku. Mungkin kalau misalnya kamu nggak sayang banget sama aku, ngeliat aku kayak nih cewek kurang pinter tahu apa sih gitu kan. Nyari kesempatan aja nih, pasti ada agenda tertentu nih kalau dia ngapa-ngapain gitu atau dia keluar gitu. Iya, tapi karena dia tahu gitu aku kerjaannya apa, terus dia juga tahu aku orangnya kayak gimana. Nah itu yang akhirnya mempermudah aku untuk berkomunikasi sama kamu sih sayang gitu. Karena kalau misalnya mungkin perempuan lain yang berkomunikasi seperti itu, belum tentu juga kamu bisa terima itu atau kamu bisa nangkep itu. Benar. Ya kan? Karena balik lagi tergantung, setiap orang tuh berbeda gitu. Itu sih supportnya ya. Kalau aku support Erik, aduh semuanya deh aku support kamu apa sih? Iya, dia benar-benar support gua. Dia selalu ingin memberikan gua yang terbaik. Iya. Apapun itu. Cuman kan kalau belakangan ini karena memang ada satu hal sih yang dia juga rada bete-bete gitu, gara-gara pas lagi streaming dia suka disuruh tidur. Tapi sebenarnya kayak aku tuh lagi mensupport dia untuk misi dia yang lain. Jadi kayak kadang tuh dia punya satu misi, tapi nanti dia ada pengen ngerjain yang lain gitu. Jadi abis itu aku tuh nanya dia, oke, sayang, kalau gitu kamu mau nggak disuruh tidur atau enggak? Kamu mau nggak? Misalnya dia kan beratnya mau turun nih. Kalau beratnya mau turun kan pola tidurnya harus benar supaya metabolismenya itu benar gitu, jadi lebih bagus lagi. Nah kalau dia begadang-begadang streaming itu kan bisa sampai subuh, main game bisa sampai subuh, akhirnya kacau lagi. Makanya di situ aku jadi rese. Nah cuma dia bilangnya kayak kamu gak support aku sih gini-gini. Nah aku balikin lagi ke dia, oke, kamu mau aku support kamu yang mana nih? Kamu mau aku support kamu untuk turunin berat badan atau kamu mau main-main, mau streaming nih sampai pagi, terserah gitu. Jadi aku selalu balikin ke dia sih gitu, kamu maunya gimana. Tapi kalau misalnya itu yang jelas aku selalu tanya sih kayak Erik, kamu maunya apa. Nah kayak misalnya kalau misalnya dia kemarin itu kan dia udah bilang kayak misalnya oke, aku mau turunin berat badan, ya udah jadi aku benar-benar support dari misalnya makannya, kamu mau makan apa, mau ngapain segala macam, aku ingetin dia gitu. Ya pokoknya apapun itu aku support banget sih sama Erik, aku percaya banget sama dia. Last question, Kak, gimana cara bisa sabar menghadapi suami? Bagaimana dia tidak sabar dengan suami seganteng, imut, lucu dan keren ini? Jadi kalau aku ya, misalnya dia lagi menyebalkan banget nih, aku selalu kayak mengingat kebaikan-kebaikannya seorang Eriko gitu. Jadi aku mengingat bahwa oh nih anak tuh emang anaknya
hatinya tulus, baik hati, gitu, lucu, pintar. Nah, itu yang aku inget-inget tuh kalau misalnya dia lagi menyebalkan. Sama aku juga begitu. Kalau misalnya Cici sedang menyebalkan, yang aku ingat adalah aduh dia udah sayang banget sama gue, sering bikinin gue kopi, masakin gue, sayang-sayangin gue. Jadi ntar tuh kayak BT-nya hilang sendiri gitu. Jadi jangan, misal lu kesel nih sama pasangan lu nih, terus lu tambahin lagi dengan masalah-masalah lu kesel juga sama dia yang kemarin, lu tambahin lagi, ya akhirnya makin kesel terus, berakumulasi, akhirnya malah jadi apa yang diomongin bakal lu kesel juga. Padahal walaupun itu benar gitu loh. Iya. Dan gitu, makanya itu di reverse guys, reverse psychology itu. Misalnya dia emang ngeselin gitu loh, atau gue yang ngeselin, ya emang ya kan manusia nggak sempurna kan. Ya udah berarti ya kita mikir, wah emang ada waktu-waktunya dia yang lagi nge-BT-in nih. Terus ya udah pikirin aja kebaikan-kebaikan dia yang kemarin. Kenapa kalian bisa bareng-bareng? Alasan apa yang bikin kalian tuh bertahan sampai sekarang gitu? Masa-masa sulit apa aja yang pernah kalian lewatin? Apakah itu worth it? Misalnya putus cuma gara-gara telat ngabarin 5 menit. Padahal kemarin-kemarin balik sekolah dijemput, pulang kerja dianter, dibeliin makanan, disayang-sayang, sleep call dari malam sampai pagi. Aku lupa ngabarin. Udah kita putus aja. Allah. Tai. Dewasa. Iya, jadi gitu. Tapi kalau misalnya pasangan kamu udah KDRT gitu ya, atau suka main tangan ngegebukin gitu ya, atau verbal abuse gitu, itu mah nggak usah sabar. Itu udah bye aja gitu. Nah, dan buat tuh cowok-cowok, kalau misalnya pasangan lu udah jatuhin harga diri lu, udah nggak disrespect lu, apalagi cowok itu nggak butuh cinta, cowok itu butuhnya respect. Misalnya respect aja lu nggak dapet, lu nggak dihargain, pergi guys, selamatkan diri Anda, pergi, dia tidak worth it. Go. So jadi itu aja vlog dan Q&A kita singkat ya. Gua nggak tahu nih videonya sampai berapa menit. Mudah-mudahan kalian suka dengan vlog agak panjang ya dan random. Mudah-mudahan kita berdua bisa aktif lagi untuk ngevlog lagi ya. Kalian tahu emang Cidep sibuk, jadi kita emang rada susah untuk bikin vlog. Bentar, kok jadi aku sih? Ya pokoknya oke guys, thank you guys for watching. Gua Eric Kolim, stay peace, love and solid. Dan juga ada istriku Kak Deborah. Cici Deborah. Kak Deborah. Oke, kalian tulis di kolom komentar mending Cidep atau Kak Dep. Kakak. Oke. See you next time. Bye.